Bab 4378. Musnah seketika. Kalajengking merah ini memiliki mata merah dan terus mengeluarkan suara-suara aneh, seolah-olah mereka berusaha mati-matian untuk mengelilingi Erikkin dan memakannya. Selama periode ini, bukannya tidak ada kalajengking merah yang tiba-tiba terbang menuju Erikkin. Hanya saja Erikkin terus menghancurkan pil penghancur, sehingga burung iblis yang terlalu berdekatan ini diracuni terlebih dahulu. Selain itu, meskipun kalajengking merah ini tidak takut dengan api suci dan tubuh fisiknya juga kuat, kecepatannya seperti yang dikatakan Yudhira Ying, memang sangat rata-rata, jadi Erikkin masih terbang ke tengah daerah. Kemudian, saat Erikkin memimpin sebagian besar kalajengking merah ke punggungnya, sosok Erikkin tiba-tiba jatuh dari udara. Di bawah ini adalah pusat tanah berbahaya, tempat altar berada. Pada saat yang sama ketika Erikkin turun, sejumlah besar pil mujarab terbang keluar dan semuanya meledak di udara. Pil pemadat. Erikkin menghancurkan semua pil mujarab di tangannya dan dalam sekejap, bubuk di udara itu melonjak ke seluruh langit. Burung iblis itu menukik bersama Erikkin. Setelah terkena bubuk itu, sosok mereka berhenti sejenak. Setelah mendarat di tanah, Erikkin menarik napas dalam-dalam dan reiki dari seluruh tubuhnya melonjak seperti mendidih, langsung ke langit. Di atas tanah, dalam jarak 3 mil, aura sumber energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit seperti uap. Ini kekuatan suci. Para penonton merasakan aura Dewa Bintang yang kuat dan raut wajah mereka berubah. Memimpin ribuan iblis monster ke satu tempat, Erikkin mulai menggunakan kekuatan suci. Yudhira Ying, Kelvin Peng dan lainnya juga menahan napas dan menyaksikan aksi Erikkin. Teknik pengumpul batu. Saat Erikkin mengoperasikan kekuatan suci, sumber energi bumi berkumpul di langit dan dalam sekejap, bebatuan besar terbentuk seperti meteorit. Batuannya sangat besar, masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter dan jumlahnya ribuan, melayang di udara, seperti awan hitam, yang mengejutkan. Segera setelah itu, Erikkin mengulurkan jarinya dan batu-batu besar ini jatuh ke tanah dengan cepat. Teknik pengumpul batu berbeda dengan teknik tari naga yang membutuhkan kerohanian Erikkin untuk memandu arah. Itu sebabnya Erikkin memilih untuk mengumpulkan semua burung iblis di satu tempat dan membiarkan mereka kehilangan kemampuan bergerak untuk waktu yang singkat. Jer. Ribuan meteorit besar jatuh. Adegan ini mencengangkan. Suara keras menembus langit bergema di langit dan bumi dan setiap meteorit terus berakselerasi dengan bantuan reiki dan gravitasinya sendiri. Bang, bang. Pada saat kalajengking merah ini terbebas dari efek obat, bebatuan sudah berada di ambang kepala mereka. Segera setelah itu, satu persatu kalajengking merah dihancurkan tepat di atas batu. Apalagi ini bukan bebatuan biasa, melainkan bebatuan yang dipadatkan dengan reiki dan ditransformasikan oleh kekuatan suci Dewa Bintang. Akibatnya, beberapa kalajengking merah langsung hancur dan otaknya pecah, sementara yang lain tulangnya patah dan bulunya beterbangan, menjerit dan jatuh ke tanah. Ketika burung iblis ini diserang oleh Erikkin sebelumnya, mereka bisa menggoyangkan tubuh mereka seperti bola air untuk berbagi dampaknya. Namun, batu-batu ini lebih besar dari kepala mereka dan banyak tempat dipukul secara langsung dan ketika batu-batu itu jatuh menimpa tubuh mereka, mereka juga akan mentransfer kekuatannya ke tubuh mereka. Tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan ini. Ribuan penjara guntur. Menghadapi kalajengking merah yang jatuh satu demi satu, Erikkin sedikit mengangkat rambutnya dan cahaya ungu mulai mengelilingi tubuhnya. Langit langsung menjadi gelap gulita dan petir terus berjatuhan dari langit. Ribuan penjara guntur adalah serangan jarak jauh,
selama berada dalam jangkauan tersebut, kecuali terlalu kecil, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan kalajengking merah ini umumnya memiliki tinggi lebih dari 3 meter, jadi mereka secara alami adalah target dari guntur itu. Akibatnya, kalajengking merah yang terkena teknik-teknik pengumpul batu dan masih hidup, juga dihujani petir terus-menerus dan tubuhnya berubah menjadi bubuk. Apa? Banyak kultivator menatap dengan mata terbelalak, menunjukkan keterkejutan. Melihat Erikin menarik begitu banyak burung iblis sebelumnya, mereka masih merasa bahwa Erikin agak sombong. Tapi menyaksikan dua ilmu sihir turun dan dalam beberapa tarikan napas, ribuan kalajengking merah yang menahan Erikin mati satu demi satu, yang masih mengejutkan banyak orang. Erikin sangat kuat. Meskipun tampaknya jiwa dewa terluka dan banyak metode tidak dapat digunakan, Erikin masih tidak terpengaruh sama sekali dan dia masih bisa melakukan keajaiban. Tuan Li, beritahu aku berapa banyak reiki yang dihabiskan Erikin. Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Melihat sebagian besar kalajengking merah musnah dan sejumlah kecil dibunuh oleh Erikin di bawah komando Black Demon, Tetua Di dan kepala suku Li menghela napas lega. Selain itu, juga sedikit tegang. Meskipun iblis monster di sekitar altar telah dibunuh, segel di bawah patung belum terselesaikan dan itulah intinya. Tetua Di merasa bahwa Erikin baru saja menggunakan dua ilmu sihir berjarak besar yang kuat secara berurutan dan konsumsinya pasti tidak sedikit. Aku tidak bisa melihat masalah kekuatan suci, jadi aku harus bertanya kepada Tuan Istana yang tentang itu. Kepala suku Li bertanya. Konsumsi Erikin pasti tidak sedikit. Kekuatan suci Erikin seharusnya sudah ditingkatkan. Tetapi selama itu adalah seni Dewa Bintang, itu akan memakan banyak energi, belum lagi itu juga mencakup jarak 3 mil. Mita Yan mengerutkan kening. Mita Yan telah memenangkan kekuatan suci sebelumnya dan kali ini kompetisi poin bintang juga memenangkan kekuatan suci dengan tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan Finola Su. Jadi sebagai perbandingan, Mita Yan secara alami dapat menilai beberapa karakteristik umum dari kekuatan suci. Finola. Saat Mita Yan hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Finola Su terbang menuruni gunung. Setelah tercengang sejenak, Mita Yan pun langsung mengerti. Tetua ditunggu di sini, aku ikuti gadis suci. Melihat hal tersebut, Yudhira Ying hanya tersenyum kecil dan mengabaikannya. Putri, sepertinya aku akan menang. Di sisi lain, Kelvin Peng meliriknya dan juga tersenyum. Apa yang Tetua Di dan yang lainnya dapat pikirkan, Kelvin Peng secara alami juga dapat mengerti. Meskipun waktu baru berlalu sebentar, reiki yang dikonsumsi oleh Erikin jauh lebih dari sepertiga. Selanjutnya, menghadapi benda tersegel yang lebih kuat, bahkan jika Erikin menang, itu akan melebihi waktu yang disepakati. Susan Xiong juga memiliki ekspresi serius, tinjunya mengepal dan kemudian mengendur. Erikin, kamu harus menang. Di altar, Erikin turun lagi. Setelah membunuh sebagian besar kalajengking merah, beberapa burung iblis yang tersisa yang lolos dari jaring benar-benar ketakutan setengah mati. Pada saat itu, kelompok iblis mati dan energi darah dalam jumlah besar menyebar dari mereka, lalu mengalir ke patung di tengah altar seperti benang sutra. Tak lama kemudian, seluruh tubuh patung laki-laki itu berlumuran darah dan terlihat sangat aneh, memang berbeda dengan patung altar yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan Erikin secara khusus mengamati dahi pria itu, di mana ada jejak samar segel bintang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan benda tersegel di sini mirip dengan banyak monster tersegel yang ditemui sebelumnya. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, kebanyakan dari mereka adalah sekelompok orang dan kali ini dia harus mengandalkan diri sendiri.
Black Demon, ingatkan aku ketika waktunya tinggal sedikit. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 4379. Bahasa aneh. Di ruang permata, Eric King juga menyalakan sebatang dupa. Susan Xiong memberinya transmisi suara sebelumnya, menanyakan bagaimana cara bertaruh dengan Kelvin Peng, batas sebatang dupa, bagaimana caranya bertaruh. Tanpa banyak ragu, Eric King meminta Susan Xiong untuk langsung bertaruh pada salah satu yang akan memberinya hasil paling banyak. Untuk sementara, Kelvin Peng ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Jika Eric King melakukannya, mungkin saat ini tidak berhasil, tetapi 100% mungkin untuk menggunakan botol penekan iblis. Tingkat pengembaliannya 5 kali lebih tinggi. Tentu saja dia harus bertaruh saja yang menghasilkan paling banyak. Setelah mendarat di atas panggung, Eric King menelan beberapa pil dewa, duduk bersila dan dengan cepat memulihkan reikinya. Reikinya sendiri benar-benar terkuras dan Eric King tidak berniat untuk segera mengaktifkan patung itu. Ini adalah tanah berbahaya Yudhira Ying yang memilih dengan hati-hati. Meskipun waktu menunjukkan hal itu. Meskipun pihak lain tidak dapat melihat benda tersegel di dalam patung, Eric King tidak akan pernah menganggap enteng. Kalau tidak, bahkan jika benda yang disegel dilepaskan saat ini, jika keadaan tidak stabil dan sulit dikalahkan, itu akan membuang-buang waktu. Master Surgawisu, seberapa yakin Anda tentang pemotongan ramalan benda yang disegel ini? Melihat Eric King mulai pulih, Yudhira Ying pun bertanya. Ramalan Master Surgawisu terhadap iblis monster jelas tidak sedikit, menyebabkan Eric King banyak mengkonsumsi Reiki, yang mengakibatkan Yudhira Ying juga sangat puas. Tapi yang paling penting adalah benda yang tersegel. Jangan khawatir, Tuanku, benda-benda tersegel di sini pasti termasuk yang terbaik di area yang bisa kita bersihkan sekarang, kata Master Surgawisu. Sekarang hanya area pusat Pulau Emas yang belum dibersihkan. Meskipun semua orang tahu bahwa benda yang disegel seharusnya lebih kuat di gunung setinggi langit pada intinya, tetapi jika dia tidak menembus pinggiran, dia tidak dapat memasukinya. Sekarang Master Surgawi, tahukah kamu apa yang disegel di altar ini? Yudhira Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa dilakukan olehku. Segel Dewa Bintang bukanlah sesuatu yang dapat aku deteksi dengan sedikit kekuatan, tetapi dapat dipastikan bahwa itu kuat, kata Master Surgawisu. Jika Tuan Muda sangat memerhatikan hal ini, aku dapat membuat ramalan lagi setelah Eric King membuka segel iblis monster itu. Tidak perlu, Master Surgawi, kamu hanya perlu mengumpulkan aura anak ini dan melihat apakah jiwa dewa matanya benar-benar rusak. Yudhira Ying melambaikan tangannya. Apakah Eric King bisa mengalahkan benda tersegel itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya? Tapi apakah Eric King adalah malapetaka atau bukan, itu terkait dengan masa depannya. Dilihat dari situasi saat ini, Yudhira Ying belum bisa memastikan apakah Eric King benar-benar buta. Tuan, sudah waktunya. Setelah beberapa saat, Eric King berdiri lagi. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan dengan ruang untuk memurnikan obat, sudah terlambat untuk memulihkan semua Reiki. Namun, selalu merupakan hal yang baik untuk memulihkan beberapa Reiki. Melihat Eric King mengulurkan tangan untuk menyentuh patung itu, semua kultivator mengikutinya. Aku tidak tahu apa segel patung ini. Aku menantikannya. Saat ini, hal yang paling menguntungkan bagi bocah ini adalah hantu jahat. Memang Eric King ini memiliki api suci dan hantu jahat paling takut dengan energi yang ini. Bagaimana dengan iblis monster?
Kecuali iblis monster adalah jenis binatang kalajengking merah tadi, itu akan dapat menahan kekuatan tubuh Taoisnya. Menurutku, yang terbaik adalah bertemu dengan ketua iblis yang paling menakutkan. Hal semacam itu seperti kultivator kita, dengan kecerdasan yang sangat tinggi dan metode yang aneh. Jika orang ini benar-benar rusak jiwa dewa matanya, kerohanian akan hilang dan akan menjadi bencana untuk menghadapi ketua iblis. Aku punya ide yang sama, jadi akan ada pertunjukan yang bagus. Di antara para kultivator, tidak semua orang peduli dengan keselamatan Eric Kin seperti tetua Di dan Deviena Chu. Banyak orang tidak berpikir itu masalah besar untuk menonton kegembiraan dan seperti klan Unggas, kultivator Longzhu dan kota F, karena ada masalah dengan Eric Kin, bahkan mereka sangat berharap bahwa Eric Kin akan mati. Bahkan jika Eric Kin tidak memprovokasi mereka, menonton jatuhnya talenta jenius pasti akan menjadi kegembiraan dalam kehidupan mereka yang membosankan. Energi bintang mengalir ke patung dan Eric Kin juga memikirkannya. Seperti kultivator lainnya, Eric Kin juga berspekulasi tentang apa yang mungkin ada di dalam patung itu. Selama periode waktu ini, Eric Kin tidak menganggur dan dia memikirkan beberapa tindakan balasan di benaknya. Namun, tidak peduli segel jenis apa itu, selama dia tidak terlalu sial, dia memiliki beberapa rencana yang sesuai untuk tipe yang dia lihat. Altar mulai bergetar sedikit saat energi bintang mengaktifkan patung tersebut. Kemudian terdengar raungan dan altar meledak sepenuhnya dan energi hitam muncul dari tanah dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, Eric Kin juga mundur dengan cepat, menciptakan jarak yang cukup jauh. Haha, sudah keluar, akhirnya aku melihat cahaya hari lagi. Pria tua itu benar-benar merugikan, dia telah memenjaraku selama puluhan juta tahun. Pria tua itu adalah manusia, seharusnya dia sudah mati. Energi hitam memadat di udara dan berubah menjadi ketua iblis wilayah asing yang diselimuti benjolan seperti kodok di sekujur tubuhnya dan dia menoleh ke langit dan tertawa. Auranya kuat dan itu adalah basis kultivasi dua kegagalan fase penilaian. Dan dari sosoknya yang aneh, semua orang juga bisa mengatakan bahwa benda hitam ini termasuk dalam kategori ketua iblis. Itu benar-benar ketua iblis. Orang ini sangat sial. Aku telah memenangkan taruhan. Sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakan waktu sesingkat itu untuk menghancurkan keberadaan licik seperti ini. Kultivator Qingzu dan klan beruang mengkhawatirkan Eric Kin, sedangkan kultivator Longzhu dan klan Unggas sangat bersemangat. Banyak sekali kultivator, tapi hanya kamu yang berurusan denganku. Ketua iblis hitam yang sangat jelek ini pertama-tama meneriakkan beberapa kata dengan gembira. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan mengamati daerah sekitarnya. Ketika dia melihat hanya ada satu sosok yaitu Eric Kin dalam radius 10 mil, dia sedikit terpana. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki beberapa tebakan tentang alasan mengapa dia disegel. Tidak lebih karena pria tua ini meninggalkan cobaan untuk beberapa juniornya berlatih. Tapi aku tidak menyangka setelah keluar, hanya ada satu pemuda di daerah ini. Lalu dia mengendus. Tidak ada masalah dengan auramu, itu seperti sepotong makanan yang telah dimakan. Jiwa dewamu tidak lengkap dan kamu tidak memiliki mata jiwa dewa. Kali ini, ketua iblis hitam yang jelek benar-benar terkejut. Nah, ada apa denganmu? Kamu sangat sial dan kamu telah menyinggung beberapa tuan besar. Ada begitu banyak orang di sekitar, mengiringmu yang tidak berguna untuk berurusan denganku. Bocah, aku sedang bicara padamu. Bisakah kamu mendengarku? Apakah kamu buta dan tuli? Namun, ketua iblis hitam yang jelek berteriak beberapa kali, tetapi tidak mendengar jawaban Eric Kin dan tiba-tiba sedikit kesal.
Jika dia tidak dapat mengetahui situasi sekitarnya, dia akan bergegas dan membunuh kultivator buta secara langsung. Dan pada saat ini, Erikkin sepertinya telah menyelesaikan beberapa persiapan dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan serangkaian kata yang mengejutkan semua orang dan ketua iblis hitam yang jelek. Suku kata tidak jelas, dengan ritme yang aneh. Sepertinya sedang berbicara dan sepertinya sedang bernyanyi dan posisi suaranya sangat aneh. Singkatnya, ada rasa keanehan yang tak terlukiskan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh dunia menjadi sunyi sesaat. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.